Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafif, NIM saya 112191105. Saya di sini diberi tugas oleh Pak Rian untuk membuat fitur login sederhana. Yaitu apabila kita membuat project, yaitu kita ke file, terus new project. Nah, terus kita tulis, terus kita buat ke Java application. Terus kita membuat aja projectnya apa. Nah, di sini saya sudah membuat project yaitu PBO2. Nah, ini project saya ini saya sudah buat. Terus setelah itu ke short package, klik kanan, new, terus ke JFrame from. Nah, saya sudah buat, jadi langsung saja di sini. Nah, ini desain saya nih. Kenapa saya bisa seperti ini? Yaitu yang pertama, sebelum kita jadi seperti ini, yaitu kita harus membuat panelnya supaya grid sama absolute ya. Yang pertama itu kita klik kanan aja, set layout, terus kita masuk ke grid layout supaya panel ini masuk ke sini dan di drag penuh semuanya nih, kotak semuanya terisi penuh. Nah, setelah panel ini masuk ke sini dan sudah penuh, kita membuat itu menjadi absolute. Klik kanan, set layout, itu absolute. Nah, di sini saya sudah, panel ini sudah saya buat menjadi absolute ya, supaya label ini masuk ke sini di drag, yaitu bisa di mana aja, kayak bisa di sini, di sini kita bisa diatur ya. Setelah kita belajar absolute dan grid, selanjutnya itu pemberian warna dan border ya. Awal mula warna ini sebetulnya warna putih. Kenapa bisa warna hitam? Kita tinggal klik kanan aja ke properties, setelah itu kita ke background. Nah, di background ini nih warnanya banyak, sesuai hati sendiri aja mau warna apa aja, dan di sini saya menggunakan warna hitam ya. Setelah pemberian warna yaitu border. Nah, border di sini tuh kita bisa milih mau gimana bordernya. Saya di sini menggunakan border ya, line border, terus ininya 3 nih. Nah, sudah tuan pemberian warna dan border. Setelah pemberian warna border udah, terus kita masuk ke ukurannya, ukuran ke untuk merunningnya ini, yaitu kita tinggal ke Java frame, klik kanan, properties. Nah, di sini ada size nya nih. Nah, tinggal titik 3 nih, klik. Nah, di sini kita terserah mau ukurannya berapa, sesuka hati lah. Setelah itu, nah di sini kan masuk ke resizable ya. Nah, ini kan saya kan resizable-nya udah di checklist. Kenapa? Karena supaya pas merunningnya tidak bisa diperbesar, dikecilin kayak gini nih, kayak udah nggak bisa lagi nih kalau resizable-nya tidak di checklist. Nah, setelah itu udah, kita membuat fitur login sederhana, yaitu seperti ini nih fitur loginnya nih, kayak username, password, login, preset, dan contoh gambarnya seperti ini. Ini untuk pemanis lah, pemanis doang. Setelah itu, kenapa saya bisa seperti ini? Nah, gambar ini itu kita menggunakan label. Nah, ini ada di swing control di bagian, kalau di saya di kanan saya, di label, di drag, kita masukkan ke sini, klik kanan ke properties. Nah, di sini ada bacaan icon, tinggal klik titik 3-nya, terus external image-nya kita klik. Setelah itu kita cari browse di file kita ya. Dan di sini saya sudah, jadi saya tidak usah memasukkan lagi, hanya memberi contoh. Setelah itu misalkan kita kan masuk ke ini border, masuk ke border apa, ke ini label ini, misalkan ada tulisannya, kita klik kanan, terus edit text, hapuslah. Nah, itu supaya gambarnya menjadi seperti ini, tidak ada namanya di sampingnya. Nah, ini saya hapus aja nih. Nah, di sini kan ada ini gambar sudah, terus ini ada login Epic Game. Di sini saya menggunakan ke label, kita drag taruh di sini, dan kita
ini kan warna hitam ya, jadi kita klik kanan, properties. Kalau warnanya hitam atau warnanya putih, kita bisa menggunakan warna hitam, dan kalau warna hitam kita bisa menggunakan warna putih. Untuk mengaturnya bisa di sini, bisa juga di properties. Saya lebih menggunakan di properties ya. Ke font titik 3. Nah, di sini terserah nih mau di bold size-nya, terus fontnya kayak gimana. Nah, itu untuk ini pemberian nama ini. Kalau udah kayak begini, terus username, terus password. Terus di sini nih ada buat masukkan username nih. Nah, di sini saya memberikan yaitu text field, ada di swing controls, ada di bawah. Nah, ini namanya text field untuk memasukkan username tersebut. Kita drag, kita taruh aja, terus kita sesuaikan ukurannya di username supaya pas. Nah, di sini kenapa nih ada tulisannya nih? Tinggal kita klik kanan, edit text, terus kita hapus lah. Nah, beres, putih kan? Itu untuk yang username. Nah, di sini di bawahnya ada password nih. Nah, yang di password itu beda, bukan menggunakan text field, tapi menggunakan password field. Ada di swing controls. Nah, ini namanya nih password field. Kita klik, kita running, kita drag taruh di sini, dan kita samakan sama yang di username ya. Setelah itu masih ada titik-titiknya nih, kita klik kanan, edit text, terus kita hapus deh. Nah, udahan sama kayak username-nya kosong. Itu untuk memasukkan password ya. Nah, ini kan udah, kita delete aja. Nah, di sini ada bacaan login nih sama reset. Saya di sini menggunakan button, dua-duanya menggunakan button. Ada di swing controls, ada di OK button. Nah, ini kita klik, kita klik aja, terus kita drag ke sini. Ini masih ada tulisannya nih. Kita klik kanan, edit text. Nah, kita tulis deh login. Nah, kenapa namanya kayak gini? Supaya jadi kayak gini, kita tinggal klik kanan, properties. Nah, di sini ada font. Nah, fontnya kita atur dah sesuka hati, size-nya juga. Nah, setelah itu ini kan udah nih buat latihannya, buat loginnya. Nah, kita harus membuat satu lagi, yaitu untuk halaman utamanya, yaitu kita ke short package, new, JFrame from lagi. Nah, sementara itu saya sudah ada, jadi kita coba klik. Nah, ini untuk desainnya kita simple aja ya. Terus ini ada welcome to Epic Game, ini menggunakan label juga. Sementara logo ini kita menggunakan button. Nah, ini kan udah buat halaman utama. Coba kita running ya. Nah, runningnya akan seperti ini. Nah, seperti ini jadinya nih. Kan sudah merunning nih kan. Terus kita harus membuat shortnya supaya kita bisa masuk login dari latihan dari login ini bisa masuk ke halaman utama ini. Dan apabila kita mencet logout, akan pindah dan masuk ke login tersebut ini. Gimana caranya? Nah, di sini kan ada login nih. Nah, kita klik 2 kali aja, otomatis masuk ke shortnya. Dan di sini saya sudah ada shortcutnya, yaitu seperti ini. String user di sini maksudnya yaitu untuk username-nya ya. Di sini kan ada username nih. Untuk masuk ke halaman utama, kita harus membutuhkan username dan password yang benar. Nah, di sini sudah ada shortnya, yaitu string usernya itu Muhammad Afif dan passwordnya itu hayo apa. Nah, itu buat passwordnya. Dan if di sini itu text user ini yang dimaksud, kita ke desain, ini
variabel ya, ke desain. Terus di sini kan ada username. Nah di sini nih untuk memasukkan user kita harus membuat nih variabelnya. Nah variabelnya itu kita bebas mau namain apa dengan cara klik kanan change variable name. Nah di sini kita bebas nih mau namain apa, itu untuk yang username. Nah setelah itu kan ada nih text pass. Kenapa? Dikarenakan password, untuk memasukkan password ya, kita tinggal klik kanan aja terus change variable name. Nah di sini juga sama, variabelnya juga bebas mau apa aja, terserah lah sesuka hati. Di sini saya tuh menggunakan variabelnya txtpass. Nah ini untuk yang username dan passwordnya. Terus di sini ada this set visible false. Nah di sini ada new halaman utama true. Nah ini misalkan user atau password kita sama kayak Muhammad Afif, ayo apa, masuknya sama, nah kita akan menuju halaman utama, yaitu halaman utama seperti ini. Kalau bener ya usernya sama passwordnya. Nah di bawahnya ini ada else, yaitu buat yang salah. Ini kan kalau misalkan kita user atau passwordnya salah, misalkan kita usernya namanya bukan ini, terus passwordnya bukan ini, tidak cocok sama shortnya kan, terus keluarnya kan seperti ini, maaf user atau password Anda salah. Setelah itu di sini kan udah semua penjelasannya. Itu di sini kan ada reset nih, kan login tadi udah reset, kita tinggal klik 2 kali. Nah menuju ke sini. Kenapa di sini ada text user? Kita tinggal copy aja yang dari sini, text user set text. Nah kita copy. Kenapa? Kan di reset ini apabila kita menulis namanya salah atau passwordnya salah sebelum kita masuk ke login, kayak masih bimbang kan, wah ini bener apa enggak nih. Nah kalau misalkan kayak gitu kita tinggal pencet aja klik reset. Nah kan kayak hapus semua gitu, baru kita ulang lagi ketiknya. Itu untuk yang login sama resetnya. Kita menuju untuk halaman utama. Nah tadi kan di ini kan ada login, reset, username sama password. Nah di halaman utama ini enggak, apabila di login di Epic Game ini username dan passwordnya benar, apabila ketika kita benar semua itu login dan masuknya kan ke halaman utama di sini, yaitu seperti ini nih contoh desainnya. Welcome to Epic Game. Nah di sini ada bacaan logout nih. Misalkan kita udah ngeliat kayak gini, kayak wah mau keluar lagi nih, kita tinggal pencet logout aja, terus pindah deh ke halaman ini login. Kenapa bisa kayak gitu? Nah di sini kita tinggal klik aja nih logoutnya, klik 2 kali tek. Nah hasilnya seperti ini. Ini tadinya nggak ada nih. Kenapa dia ada ini nih? Karena untuk logout itu kan kayak pindah ke login. Nah jadi set visible-nya di sini kan tadi kan di sini kan set visible-nya ini ya halaman utama. Kalau benar ya kayak password sama usernya benar, yaitu menuju ke halaman utama. Nah kesini kan. Terus kalau logout kita shortnya yaitu pindah ke new latihan 1 untuk logout pindah ke desain ke login tersebut. Coba aja kita running ya. Ini kan udah semuanya penjelasan yang ada di sini. Coba kita running, kita tes. Nah hasilnya kan seperti ini. Username-nya kan di sini nih kita menggunakan nama saya ya, Muhammad Afif. Nah passwordnya yaitu hayo apa nih, passwordnya hayo apa nih, ini passwordnya. Terus kita login deh. Nah ini tampilannya, misalkan password dan user kita benar, tampilannya kan seperti ini nih, welcome to Epic Game. Nah ini untuk pemanis ya.
terus ini kan ada logout. Apabila kita udah ke sini terus kita mau logout nih ke login awal, kita tinggal klik aja. Nah itu yang digunakan di set visible ya, menuju ke latihannya di login ini. Misalkan kita contoh di username itu dengan username yang salah dan kita salah-salah, terus password juga kita salah-salah nih. Nah coba kita login ya. Nah ini ada tulisan maaf user atau password Anda salah. Nah itu kalau misalkan kita salah passwordnya, misalkan kita mau nulis username ya, misalkan asal, terus terus password juga ngasal kan, kayaknya ada yang kurang nih, ada yang salah nih. Kita tinggal pencet reset aja untuk menghapus semuanya, klik. Nah itu untuk reset. Nah kita udah penjelasan buat di situ nih. Di sini juga udah di running, terus hasil sortnya juga bener dan berjalan. Ini kan runningnya masih di netbinnya nih, jadi kita kalau mau merunning di luar netbin kita harus membuat dotjar ya. Kayak mana kita membuat dotjar? Nah di sini kan ada ini kayak merunningnya, kita tinggal klik aja, terus tinggal klik nih, terus ada kayak tampilan untuk ada halaman utama, ada latihan 1. Itu apa yang mau ditampilin di awalnya? Kan di sini saya ditampilin awalnya itu ada di latihan 1. Nah itu di sini kita menggunakan latihan 1 untuk tampilan awalnya. Terus setelah itu kita ini deh clean and build untuk masuk ke filenya supaya kita merunningnya tidak di netbinnya ya. Kita tinggal klik ini aja. Kalau misalkan udah di running yang ini nih, yang warna hijau kayak ini, terus kita klik ini clean and build. Nah misalkan udah nih kan, udah mencet ini nih, nah kita tinggal masuk ke filenya aja, dimana menyimpannya. Kan kalau saya mah menyimpannya di dokumen, di netbin, terus pbo2, terus di disk. Nah di sini ada nih pbo2.jar. Kita kalau merunningnya nggak usah ke ke netbin, kita tinggal klik aja di sini, tek. Nah itu udah dah merunning masuk ke tampilan Epic Game-nya. Coba kita ini ya, yang benar username ya, Muhammad Afif, passwordnya ayo apa, kita login. Nah bener kan, itu untuk merunningnya ini apa, tidak di netbinnya ya. Nah setelah itu kan udah semua nih. Ya mungkin itu saja, apabila ada kesalahan kata atau pengucapan mohon maaf, dan di sini juga saya masih belajar ya. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.